hero M2 by the way. Nah, by the way, ini karena aku based on experience saja, maksudnya dengan dia punya damage cukup besar, burst, penetration bonus, terus juga healthy powernya juga, regenerasinya kenceng banget. Tapi ya, ya, balik lagi, ada shield absorb segala macam. Dan satu hal yang mungkin jarang diketahui adalah skill escape-nya itu. Skill escape. Ultimate-nya bisa pakai jadi skill escape. Ini bagus banget loh dengan penggunaan Rafaela. Mereka mengurangi penggunaan dash tapi menambah movement speed-nya. Iya, Popheus. Holy, ini pinter banget untuk menghindari dari Popheus. Satu hal yang sangat-sangat baik terlihat. Oke. Dan bahkan lihat audience prediction by TikTok, 70% terhadap Alter Ego, 30% terhadap Rebellion, Alter James. Dan buat kalian para Rebels, jangan lupa untuk langsung ke official TikTok dari MPL Indonesia untuk voting juga. Karena sebentar lagi kita akan melihat dua tim yang akan bertanding. Dan bahkan tentunya ini poin yang sangat penting untuk Alter Ego dan juga Rebellion. Yap, terdengar sudah semua suara yang ada di bagian belakang kita di Superfans masing-masing. Coba kita mau dengar dulu sore hari ini semangat dari MPL Arena. Oke, sudah membara, sudah terbakar dan waktunya untuk menuju ke Land of Dawn menyaksikan match yang pertama, game yang pertama. Alright, bersama dengan Kalung Emas kali ini Pulung Ranger Emas. Welcome to Mobile Legends. Kenapa begitu sih? Iya kan. Ikutan belakang. Apa? Ikutan belakang rame banget soalnya. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang, ternyata sosok backline yang tidak mau di pick off bukan Swallow ya. Dulu Swallow, tapi ini ke arah high sekarang. Yang berbeda. Leo Murphy. Pas banget. Walaupun bisa menarik, tapi ternyata masih bisa diambil. Dan bahkan itu tidak mengurangi sama sekali waktu dari Fearless untuk melakukan rotasi. Dan menurut aku, dengan adanya Fearless yang membantu melakukan clear di area mid lane, ini salah satu hal yang mungkin akan coba dipaksakan team fight atau dengan 4 orang yang standby. Lihat. Ini pertanda kalau mereka di early sampai mid game-nya nggak mau diambil sama sekali triknya. Karena butuh Clip butuh waktu untuk bisa memiliki item yang kuat, Profesor. Lebih tepatnya Virus ngebantuin untuk clear wave ke arah Swallow itu adalah karena Swallow-nya tipikal hero melee yang dia membutuhkan level ketiga, tapi sekarang dia udah level 3. Nih Leo Murphy sedikit lagi tapi masih selamat, dan Swallow beserta dengan Wijaya Narko masih ingin tetap berada di tersebut, tapi setidaknya ada satu recall yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, dan kita tahu untuk head to head dari area landing antara Clean dan juga Patrick di early ya. Itu Clean kan menang jauh banget dengan quick draw yang dia punya. Ya, poke damage. Bakal lihat di arah sana, first blood didapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Swallow. Ini membuat para pemain dari tim Rebellion harusnya agak lebih ketar-ketir. Dengan poin kill 1 lebih dari seorang Sally Boy. Mungkin team fight di arah Turtle nanti bakal coba dipas oleh mereka. Dan bahkan team fight selanjutnya akan coba didapatkan oleh tim dari Alter Ego. No orange buff, Udil mencoba untuk melakukan Terrify, membuat para tim Rebellion kebingungan. Tapi posisi yang dia lakukan team fight di arah sana untuk nggak all out, untuk nggak all in. Kalau all out dan all in, di tahun-tahunnya ini bakal milik dari tim Rebellion nampaknya. Oke, ini ada pergerakan lagi loh dari pemain-pemain dari Alter Ego. Mereka semua udah mulai berkumpul, ditinggalkan lagi masing-masing dari god lanernya. Ya udah, mereka head to head aja untuk berada di atribut 1v1 situation. Tapi Swallow berusaha untuk maju, namun ada efektivitas skill yang memang belum terlihat, yang masih miss juga karena Leo Murphy masih berhasil untuk menggocek. Oh, ini berbahaya banget, lihat. Paing, dia nggak punya health bar. Informasi harusnya sudah diberikan terhadap seorang Fearless. Dan bahkan nampaknya mereka bakal coba untuk fokus mengadu retribution. Dengan tidak adanya satu power dari Open. Bahkan berhasil diamankan posisinya Sally Boy dan Mika Boy. Ditutup perjalanan Leo Murphy down Tyrant. Dan Sally Boy gak ada coverisasi. Melihat Pai is coming. Apakah Pai bisa menjadi satu buah penyelamat. Tapi nampaknya sedikit terlambat. Tidak ada sama sekali coverisasi. Dan kalau bisa kita bilang, para pemain dari tim Rebellion mereka semenjak memukul mundur Pai itu benar-benar poin plus banget. Iya, sekarat sama dengan tumbang. Itu adalah efek team fight yang diberikan ketika ada Turtle objektif, Lord objektif, sehingga mungkin harus dipertimbangkan ketika bagaimana durability dari seorang Pai sebagai EXP laner yang bisa mengendalikan untuk team fight. Dan itu semua dimanfaatkan lagi loh, nggak mau berhenti Balmonnya, berhasil mendapatkan lagi cara orange buff. Ini talent prediction by Axe di game yang pertama. By draft. Wow. By draft. By draft ini. Rebellion untuk KB dan juga Pulung selebihnya.
Alter Ego. Iya. Alter Ego. Ini power dari Alter Ego juga kuat banget dengan pick off. Jadi kalau ngomongin soal winning condition, keduanya berbeda. Yang pertama, kalau kita ngomongin Alter Ego, dia pick off. Oh, Udil. Lihat satu point kill diamankan. Tidak ada clear minion. Sally Boy bakal menggunakan retribution-nya. Kita lihat di arah tengah sini membuat tim Rebellion lebih kuat lagi. Kenapa? Mid laner-nya dimakan. Mid laner-nya dipulangkan. Lihat rotasi yang dilakukan. Ini akan sedikit terlambat untuk Alter Ego. Mereka tidak bisa mengcover Nino yang notabene-nya. Nino di early tadi agak tersiap-siap. Iya, kayak back to basic nggak sih kalau kita ngomongin soal mid laner, bagaimana dia adalah lane yang paling mudah untuk di-gank. Krusial, dan itu merupakan salah satu jantung dari sebuah tim. Dan bahkan mid turret aja, turret alter aja itu sebenarnya nggak boleh pecah. Karena itu akan berimpact ke purple buff, Iya. berimpact ke orange buff. Dan bahkan belum ada turret yang pecah aja, dari Fearless sudah enak banget makan semua jangkal yang dimiliki dari Sally Boy. Ini bakal impact di dalam team fight Turtle, Retribution, maybe Fearless akan lebih cukup kuat dengan satu level di atas Sally Boy Iya. dan Medical Boy. Dan lihat nggak Dairon? Dairon udah motong wave minion. Udah siap. Artinya dia akan melakukan 5-man di area turtle yang kedua. Ini enak banget mereka. Untung kan adanya satu pergerakan Rafaela. Oke, untuk satu healing ya udah berhasil lakukan tercover. Dan nutup Suelo tapi lihat Tyrant Sucker tuh mau damage diberikan dari Nino. Selamat loh. No flicker Nino kali ini tidak ada sword skill. Mereka tidak bisa extend. Mereka tidak memiliki sebuah sword yang mahal dan bahkan mereka tidak berhasil mendapatkan point kill atas seorang Tyrant. Dengan ulti yang dia dapatkan mereka kehilangan turtle-nya. Untung saja di sini Fearless nampaknya tidak melihat ada potensi bisa mengambil purple buff. Kalau kita anggap itu sebenarnya bisa, Prof. Karena retribution masih bisa. Iya, Masih ada. Tapi responnya balik lagi di sana langsung ada Holy Baptism, terus juga kita ngomongin Wijan Arko dengan Dairon yang bekerja sama untuk memberikan tekanan kepada teman-teman dari Alter Ego. Apalagi kalau kita ngomongin soal ya Dairon, dia juga mainin physical penetration. Jadi sebagai Pakito dengan Festival of Blood, dia mainin untuk total damage dan dia udah jadi juga untuk Blood Sex. Yap, karena perjumpaan antara Bloodhound dan juga Julian Chain Enhance itu adalah satu perjumpaan yang harusnya tidak bertemu, Pak. Karena menurut gue pribadi dengan adanya hal ini, di saat itu terjadi, ini gak bakal ada satu cancellation ataupun satu hal yang memang berjalan dengan semestinya. Bloodhound-nya pasti akan tercancel. Sementara untuk dari Rebellion, mereka punya Rafaela untuk melakukan team fight enak banget. Untuk memiliki CC, mereka punya Holy Baptism, mereka juga punya Chain Enhance. Semuanya bisa di-connect langsung dan itu membuat pemain dari Alter Ego harusnya agak sedikit tertekan di dalam team fight. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana item dari Rafaela sendiri, dia akan langsung menuju kepada satu buah Radiant Armor, menghandle bagaimana Udil dan juga Pai dengan magical damage, serta Sally Boy kayaknya. Oke, lihat di sana miss. Sally Boy tapi terperangkap dari sama jemput. Oleh Sarbul ke belakang, lihat counter yang bola tepat sekali. Karena sebenarnya itu kalau misalnya kalian lihat garisnya itu di garis ujung banget. Ujung bro. banget. Yep. Dan satu hal yang mungkin bisa dilihat dari sini, Alter Ego udah mulai coba harus tarik ulur. Lihat, mereka harus menyelamatkan purple buff-nya. Iron Hook-nya masih nggak sampai. Nino, apakah dia memiliki damage karena dia menuju ke arah Renner? Renner apati. Satu Renner ke arah Swallow aja ini bisa menimbulkan impact yang besar loh. Kenapa? Karena ketika team fight nanti mungkin Swallow masih ada bundu di arah belakang. Waduh, America guys. Boy menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Mereka harus ngecek dimanapun keberadaan boost dari tim Rebellion karena boost tidak aman sama sekali untuk Alter Ego. Tidak ada ambush power juga bagi Alter Ego. Padahal ya kalau ngomongin team fight ambush atau team fight yang benar-benar memberikan pick off, Leo Murphy ada powernya di sini dengan menggunakan Franco. Dia punya powernya, tapi balik lagi terlalu banyak sisi power dari Swallow dia punya, Wijan Arko ada juga Holy Baptism, Dairon dia punya knockout strike. Jadi lengkap banget. Gak tau kenapa ya, aku lihat ini winning condition yang bakal dimiliki Alter Ego dari Pai. Pai ini yang akan mencoba mengacak-acak ke arah backline, apalagi dengan ada Paku itu. Tapi so far, Pai masih menahan semua sword skill yang dia miliki. Bahkan di arah bottom lane dia memilih untuk pulang. Ketimbang menggunakan Demonic Force-nya. Iya. Dia memilih untuk pulang, dia dari Alter Ego punya celah untuk kehilangan turtle-nya. Ya, dan kalau ngomongin soal bagaimana 12 lah ini, 12 lah Alter Ego. Turtle yang ketiga ini udah didapatkan juga sama Rebellion Zone. Artinya Perfect turtle. Perfect Turtle, dan untuk setupnya ke depannya Fearless udah deket banget sama level 12. Sally Boy terpaut 2 level di sini. Alhasil Alter Ego Esports dengan power dari pick off-nya malah ke pick off balik. Wah. Oh my god, tepakan knockout strike. Almost but never enough. Again Babulung masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Sally Boy dan America Boy. Cuman kemungkinan ke depannya bisa jadi tidak selamat. Shadow Twin Blade Setuju. dia udah punya. Tapi dengan adanya semi sprint yang dimiliki oleh pemain dari Benzia dengan adanya Rafaela, Holy Healing ini yang bisa membuat pergerakan mereka. Contoh Cyclone Sweep.
Cyclone Swift dengan ditambahnya lagi Holy Healing, dia akan bisa bergerak maju atau berputar jauh lebih cepat lagi untuk ke bagian depan. Tapi Nino sedikit lagi SP tersisa. Leo Murphy berusaha untuk memberikan sebuah tindakan berdua, tapi Ninonya ingin pulang karena darahnya gak banyak lagi. Udah gak ada health bar lagi, gak ada yang bisa mendapatkan satu buah pergerakan dari seorang Nino. Terlalu jauh, memasakkan turret di arah tengah untuk mendapatkan semua zoning out di arah jungle, tapi di clear. Pai, lo masa lebih dalam, bakal coba dipaksa. Pai, menunggu orang Dairen, tapi lihat pinter banget. bisa. Dairen gak keluar, gak ada trigger dari seorang Dairen. Karena Dairen sadar, kawan-kawan yang punya ulti yang tinggi, mereka cukup tanpa seorang Pakuito. Iya. Dan dia bener-bener trigger disiplin yang sangat baik. Kenapa? Dia nggak keluar, tapi Nino tidak ada flicker lagi dan bahkan almost down dan ditumpahkan, dipaksakan dari belakang. Akankah ditukarkan? Kalau ditukar ini akan berubah menjadi sebuah lord yang akan dimiliki dari tim Rebel Zion. Namun tinggal diam dari daerah ter-take down, tapi akan ditukar dengan satu buah lord. Distraction, misdirection yang dilakukan oleh tim dari Rebel Zion kali ini. Charlie Boy, The Medical Boy. Jangan lupa, dia bukan seorang EXP laner, dia tidak memiliki sprint. Jangan sampai nggak respect dengan damage yang memiliki Star Swallow. Iya, Ini mid tapi- laner loh, Juliannya. Iya, buat sekarang walaupun kita ngomongin soal mid laner Julian yang punya sprint tapi masih ada Ice Retribution juga. Bedanya di sini Swallow dia manfaatin banget bagaimana power dari Twin Blade. Ingat, dia bakal mengincar ke arah back laner dan ini Nino seolah-olah diancam oleh Swallow dengan power dari Julian yang kita tahu dia bisa backstep ke arah belakang, ada enhance chain juga. Dan ketika 3 skill dari Julian itu enhance-nya sudah digunakan, kita tahu juga bagaimana pasif dari Julian, yaitu serangannya makin berlipat ganda dengan lifesteal yang dia miliki. Dan Twin Blade akan connect dengan power Sudah terkena dan damage-nya sudah mulai berasal dari Leo Murphy. Udah setup di bagian belakang dengan Iron Hook, berharap dengan adanya satu tarikan berhasil mendapatkan satu player dari Rebellion Zion. Lihat damage yang gurih-gurih nyoy. Kali ini memberikan pressure dan bahkan Dairen. Lagi-lagi menjadi spotlight hari ini di game yang pertama menurut gue Dairen. Kenapa? Dia dengan adanya trigger untuk seorang Popheus, dia tahu diri, dia di rumput, dia nggak ngebuka sama sekali. Mungkin biasanya kan Pakuito udah siap untuk melakukan dash, tapi kali ini tidak. Mereka bakal coba untuk menenangkan saja Lord. Oh Wait. my god, Iron Hawk! Leo Murphy! What? Di luar jangkauan otak saya melihat satu tarikan yang di luar nalar, Profesor. Wow. Inhuman Iron Hook barusan dilakukan dan ini bisa mengubah skema permainan dikarenakan yang ketangkap adalah Fearless 2 point kill yang sudah dia dapatkan 240 gold kepada yang melakukan takedown point kill dan ini Shutdownnya Nino. bisa ke arah shutdown Nino dan langsung nge-build ke arah item-item lain. Mungkin di sini kalau misalkan kita melihat dari itemnya Nino Heptasis udah jadi karena dia juga barusan membuat ke arah Fury Hammer. Tapi buat sekarang pun menurut aku harus main pelan-pelan aja, jangan main terburu-buru karena itu dia yang baru mau aku sebutin. Ini Swallow mau jadi Holy Crystal. Nino satu kali combo pakai enhance chain dia bisa tumbang loh kalau misalkan kena side-nya juga. Karena shadow-nya aja kayak begitu. Satu hal ya, kan tadi ada tuh di Keys to Victory by Axe, disiplin. Dengan ada satu buah celah yang bisa dimanfaatkan Alter Ego sekarang, mereka harus disiplin. Kan lihat, karena di New Axe Effect, the better you smell, the better you play. Jadi kalian ini harus mencium wangi aroma. Waduh. Aroma apakah ini bisa digeng atau enggak? Apalagi di area rumput. Ini di rumput ada wangi-wangi balmon enggak? Atau kan Pakuito paling gampang kecium? Keringetan. Keringetan Dan Kak. jangan lupa ini bergantung sama Iron Hook-nya, wanginya apa enggak. Plus Rebellion Zion pinternya adalah dengan seluruh aksi yang memang sudah mereka gunakan di dalam permainan ini ya, mereka nggak memberikan celah sama sekali loh untuk pemain dari Alter Ego untuk maju terlalu dalam lagi. Cukup dengan satu auto turret tadi. Sekarang mereka mencoba untuk menahan lagi karena kalau sampai Alter Ego yang menguasai rumput ini jauh lebih berbahaya pula Pak. Oh, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ketika dengan adanya Rebel Zion memiliki power pick terhadap Fearless, ini mungkin target utamanya bisa ke arah Fearless. Tapi jangan lupakan, Lord yang akan didapatkan ini kalau bakal dibaiting oleh tim Alter Ego, mereka akan teamfight di arah bottom lane. Mereka akan mendapatkan objektif kembali. Lord akan didapatkan. Apakah bakal dipaksa untuk tidak boleh pulang? Nampaknya Nino dan Leo Murphy memilih untuk disiplin, mundur karena tadi possibility-nya dari detikan waktunya nggak cukup untuk melakukan Iya. backdoor. Iya, apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari detikannya deket banget sama detik 41, alhasil Lord juga bakal keluar dari area bottom lane. Dan kalau misalkan ingin melakukan sebuah split push itu tidak akan menjadi buah yang manis dikarenakan mereka udah dapetin 2 turret di sini. Udah cukup, mereka pulang. Iya. Dapat keuntungan, udah nggak mau rugi lagi. Nah ini ketika adanya Lord Enhance datang, Dairen akan mendorong dua lane dan setelah mendorong dua lane dia akan ngumpet di rumput.
Dan lihat ini dia picknya di mana dengan 8 kali pick walaupun dengan 38% win rate, tapi gameplaynya yang aku lihat sekarang Profesor KB. Dan Pak Pulung lihat gameplay gimana dia tidak akan men-trigger Popheus selama dia terlalu jauh posisinya dari seorang Popheus itu sendiri. Lihat dia di rumput, dorong di tengah. Kalau Popheusnya mau masa di tengah, bawahnya jebol. Bawahnya jebol, dia akan rotasi lagi. Retribution telah dikeluarkan. Dan bahkan di Aerosoul Super Minion masih bergerak menuju ke arah para base dan tim Alter Ego. Saling pada mereka fight. Dan bahkan mereka kehilangan Dino. Dino terperangkap. Fight. Gak bisa maju lebih dalam lagi. Dan bahkan di sisi sebaliknya Swallow take down. Tapi dengan satu buah lore manis 12, mereka bisa mengompongkan base itu. Cold difference yang sangat jauh. Keunggulan dari cold difference yang dimiliki Rebellion dimanfaatkan dengan sangat baik. 4 ataupun 3 dari base turret sudah berhasil hancur. Iron Hook-nya nggak kena pula. 4 melawan 4. Mereka semua kehilangan Nino. Satu damage dealer utama yang diwajibkan ataupun diharuskan untuk bisa membantu di dalam tim fight ini. Mereka yang maju. Coba lihat Oji. Enggak, ini Rebellion nggak melakukan disiplin. Dia harus mundur. Dia udah tahu dia nggak bisa dan nggak punya wave Dan lagi. Nino hidup loh. Iya, Nino hidup nggak. Dari mulai ketika dia menunggu 2 wave yang akan masuk di arah top dan bottom itu nggak wise banget menurut aku, Profesor. Ya, jadi mau nggak mau harus reset terlebih dahulu. Dan untuk Reset sekarang lagi. kalau misalkan melihat dari point kill-nya Apa itu, Be? 47. Nanti, untuk nanti. Oke. Persiapan untuk nanti. Persiapan untuk nanti. Iya, kalau buat sekarang dengan perbedaan gold ke arah 7.000, menurutku ini emang yang dilakukan Rebellion Zion udah jalan bareng World aja. Ketimbang nantinya mereka kena pick off lagi Shutdown. gara-gara Franco ter-shutdown, alhasil Alter Ego Esports bisa manipulasi dari segi objektif. Apalagi buat sekarang lihat deh, objektifnya mendukung banget loh Alter Ego Esports untuk melakukan pick off di arah top lane. Mereka Yes. bisa aja bermain di arah top lane, tapi ingat jangan terburu-buru dikarenakan tidak ada rumput yang aman menurutku bagi Franco. Franco boleh lah untuk menjadi salah satu hero yang ofensif untuk melakukan pick off. Tapi kalau lagi lose condition, menurut aku main sabar aja. Tungguin rumput yang benar-benar aman sampai ada satu pick off yang benar-benar mahal, itu baru mungkin bisa dibalikan keadaan. Posisi kali ini sih kalau bisa aku bilang dari tim Alter Ego, mereka untuk melakukan split push juga sulit, ya kan? Karena mereka bisa dibilang dengan 5 orang yang standby secara bersamaan itu oke. Tapi lihat, wow! Lihat satu bawah Wesker telah keluar dari Mr. Gonzalo. Happy birthday! Leo Murphy bakal coba di take down. Ini bakal menjadi IP yang cukup besar karena Lord terbuka. Tanpa adanya Nino tidak mungkin ada team fight tambahan. Udah boleh kita bilang mission fail. Mission fail. Ini ulang tahun belum. Disruption juga udah Pak. Hilang langsung di area tersebut dan Lord kembali free. Oke, udah mulai bisa untuk reset, nggak fokus ke arah seorang Pakuito sih. Udah mulai coba untuk fokus team fight atau mungkin ya front to back yang mungkin Nino udah memiliki sedikit item lebih dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tapi menurutku itu adalah satu-satunya cara untuk melakukan comeback game dengan macro play yang bisa dimaksimalkan. Namun sayangnya mungkin yang tidak diduga-duga adalah hadirnya Swallow di sana. Iya. Yang dia udah jadi Divine Glaive juga, Holy Crystal udah di tangannya. Jadi ya lihat aja satu kali Enhance Chain hilang Nino dengan Twin Blade. Problemnya adalah di arah bottom lane tadi sempat ingin terjadi ganking yang dilakukan. Itu mungkin yang membuat concern terhadap seorang Swallow. Dia bakal coba mengcover posisi orang yang akan melakukan split push dengan lot posisi yang terbuka di arah tengah. Mereka bakal coba untuk masuk. Ini 3 lane yang berbeda. Bakal coba ditabrak oleh Rebellion Zion. Difference gold yang cukup jauh membuat mereka tidak bisa menang. Tapi lihat Iron Hole, Witcher Narco, Witcher Sunshine, terbakar Rebellion Zion. Mereka tidak bisa berhasil melakukan apapun dan bahkan di sisi sebaliknya Rebellion Zion berhasil mendapatkan poin ketika adanya Pau. Yap, Dan itu dia. kemenangan hadir Sesuai dengan praduga kita. Yap. Di angka 17 menit, hampir 17 menit. Gak bisa masalahnya dengan animasi aja. Kita anggap itu tadi animasi channel